Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-12 ya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai optimalisasi fungsi dengan satu variabel bebas. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Dikarenakan hari ini materi yang akan dibahas berkaitan dengan optimalisasi, maka ini juga menyangkut dengan nilai ekstrim ya, atau titik ekstrim. Nah, ini di pertemuan sebelumnya mungkin sudah dijelaskan ya, bahwa dalam menentukan titik ekstrim itu bisa menggunakan rumus min B per 2A, min D per 4A dengan nilai D, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai syarat-syarat apa saja gitu ya terkait dengan nilai ekstrim tersebut. Nah, yang pertama kita akan mengaplikasikan ya teori turunan atau diferensial yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin nanti bisa dilihat kembali ya video pembelajarannya. Nah, kita harus menurunkan terlebih dahulu fungsi yang akan kita cari nilai ekstrimnya gitu ya. Kita turunkan ke turunan pertama. Nah, setelah itu syaratnya kita harus menurunkan kembali ke turunan yang kedua. Kenapa kita harus menurunkan kembali ke turunan yang kedua? Karena dengan turunan kedua itulah kita dapat mengetahui bagaimana nilai ekstrimnya. Apakah dia termasuk ke dalam nilai yang maksimum ataukah nilai yang minimum gitu ya. Jadi nanti turunan keduanya di sini terlihat di layar ya. Kalau misalnya nilai turunan keduanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut memiliki nilai maksimum. Nah, namun sebaliknya ketika turunan kedua dari fungsi tersebut lebih besar daripada 0, maka dia memiliki nilai minimum gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya di mana Y sama dengan Fx sama dengan 0,5 X kuadrat min 8X plus 15. Di sini kita harus menentukan nilai X dan juga Y dalam keadaan ekstrim ya. Nah, lalu tentukan jenis ekstrimnya gitu ya, nilai ekstrimnya apakah minimum ataukah maksimum. Nah, di sini yang pertama-tama kita turunkan terlebih dahulu persamaan ini ke dalam turunan pertama. Berarti diturunkan satu kali ya kalau turunan pertama itu. Berarti di sini awalnya 0,5 X kuadrat. Nah, duanya ini, pangkat duanya kita majukan ke depan ya, sama seperti konsep turunan yang sebelumnya dibahas, menjadi 0,5 dikalikan 2, X pangkat 2 min 1 gitu ya, dikurangi. Nah, ini juga kita turunkan menjadi 8 dikali 1 gitu ya, X pangkat 1 min 1 ya, ditambah 0. Kenapa 0? Karena dia konstanta ya. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan, ini kita hitung menjadi X min 8 sama dengan 0. Nah, X min 8 sama dengan 0 kita pindah ruaskan ya, menjadi X sama dengan 8 ya, karena pindah ruas. Aslinya minus 8, kita pindah ruas ke sisi selanjutnya atau sisi sebelahnya, sehingga diketahui menjadi positif 8 ya. Jadi X sama dengan 8. Setelah kita mengetahui nilai X sama dengan 8, nah selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya berarti kita inputkan nilai X ini ke dalam persamaan yang semula ya, yang belum diturunkan, yaitu Y sama dengan 0,5 X kuadrat min 8X plus 15. Jadi kita inputkan menjadi 0,8, X-nya karena sudah ada 8 ya, kita kalikan 8 pangkat 2 min 8 dikalikan 8 karena X-nya 8 ditambah 15. Sehingga diketahui nilai Y-nya itu sama dengan minus 17 ya. Kita sudah mengetahui titik ekstrimnya dengan X sama dengan 8 dan Y sama dengan minus 17. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga jenis dari nilai ekstrim yang kita temukan ini gitu ya, apakah minimum ataukah maksimum. Caranya yaitu dengan kita menurunkan persamaan pertama tadi, kita turunkan lagi gitu ya. Jadi kalau dari persamaan awal kita turunkan 2 kali gitu ya. Nah, turunan pertama kan tadi sudah ya, ini menjadi X min 8 sama dengan 0. Nah, kita turunkan sekali lagi. Nah, cara menurunkannya berarti 1 dikali 1 X ya, pangkat 1 min 1 gitu ya. Nah, di sini kalau kita jumlahkan menjadi 1X pangkat 0 ya. Kalau pangkat 0 berarti tidak ada
tidak ada nilai variabelnya gitu ya, sehingga konstanta saja menjadi 1 gitu ya. Sehingga nanti turunan keduanya dari X min 8 sama dengan 0 itu adalah 1. Nah, turunan kedua 1 ini ternyata nilainya lebih besar dari 0, sehingga jenis nilai ekstrim yang tadi kita sudah hitung adalah nilai ekstrim minimum gitu ya. Sehingga berdasarkan hal ini bisa disimpulkan bahwa fungsi dari Y sama dengan Fx sama dengan 0,5 X kuadrat min 8X plus 15 ini memiliki titik balik yang sifatnya minimum ya. Di titik mana? Yaitu di titik nilai X-nya 8 dan juga nilai Y-nya minus 17 atau 8, minus 17. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh soal yang kedua, nah ini ketika persamaannya berpangkat 3 ya, dan kita diminta untuk menghitung nilai ekstrim dan jenisnya seperti apa gitu ya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita turunkan dulu persamaannya gitu ya, diturunkan 1 kali ya, berarti nanti persamaannya akan berubah menjadi seperti ini ya, yaitu minus 2,5 dikali 3 karena pangkat 3 ya, X pangkat 3 min 1 ditambah 4,2 kali 2 karena pangkat X-nya 2 ya, X pangkat 2 min 1 ditambah 8 dikali 1 ya, ini kalau dijabarkan 8 dikali 1 X pangkat 1 min 1. Nah, setelah itu kita hitung dan diketahui nilainya minus 7,5 X kuadrat plus 8,4 X plus 8 ya. Nah, ini persamaan dari hasil turunan pertama. Di sini kita lihat ya kalau nilainya atau persamaannya ini masih berpangkat 2 ya. Sehingga untuk menentukan nilai ekstrimnya kita bisa menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu adalah min B plus minus akar D dibagi 2A. Nah, D-nya itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, artinya dari persamaan ini kita harus menentukan berapakah nilai A, nilai B, dan juga nilai C-nya. Nah, dari sini sudah terlihat ya nilai A-nya yaitu minus 7,5, nilai B-nya 8,4, dan nilai C-nya 8. Nah, setelah itu kita inputkan ke rumus D tadi ya. Jadi seperti ini. D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya, itu sama dengan 8,4 pangkat 2, dikurangi 4 dikali minus 7,5, ya, karena nilai A-nya minus 7,5, dikalikan 8, karena C-nya itu 8. Sehingga nanti diketahui nilai D-nya itu sebesar 310,56. Nah, setelah itu kita akarkan D-nya. Kenapa? Karena kita akan menghitung rumus ABC-nya ya, yang membutuhkan nilai akar D-nya. Kita akarkan sehingga diketahui nilai D-nya yaitu 17,623. Nah, setelah kita menghitung akar D-nya, selanjutnya kita akan menghitung nilai X1 dan X2. Kenapa nilainya ada X1 dan X2? Karena di sini ya, di rumus ABC ini min B plus minus ya, jadi nanti akan ada yang nilainya positif dan juga nilainya negatif, atau ada yang ditambahkan dan ada yang dikurangkan gitu ya. Nah, di sini X1-nya menjadi min B plus akar D per 2A. Sedangkan untuk X2-nya yaitu min B min akar D dibagi 2A gitu ya. Nah, kita inputkan min B itu 8,4 ya, kita inputkan menjadi minus 8,4 ditambah akar D-nya tadi sudah ada ya, 17,623, lalu kita bagi dengan 2 yang kita kalikan dengan A. A itu minus 7,5 ya, sehingga nanti diketahui nilai X1 itu sebesar minus 0,615. Begitupun juga untuk X2 ya, bedanya kalau X2 dikurangkan nilai dari akar diskriminannya. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui nilai X1-nya minus 0,615, nilai X2-nya 1,735. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dan juga menghitung jenis dari titik ekstrim dan juga nilai Y-nya ya, yang belum kita cari. Nah, pertama-tama kita hitung dulu atau kita ketahui dulu dari jenisnya ya. Jadi kita turunkan dulu 1 kali lagi ya dari persamaan ini ya, dari persamaan yang sudah kita turunkan sekali tadi. Jadi persamaan dari turunan pertama kita turunkan sekali lagi. Nah, ketika kita turunkan ini akan menjadi 2 dikali minus 7,5
X pangkat 2 min 1 ditambah 1 dikali 8,4 X pangkat 1 min 1 ya. Jadi nanti turunan keduanya akan menjadi minus 15X plus 8,4. Nah, selanjutnya karena ada X1 dan juga ada X2, kita inputkan nilai X1 dan X2 ini ke dalam turunan kedua ini, ya, ke dalam minus 15X plus 8,4. Sehingga nanti diketahui pada waktu X1 sama dengan minus 0,615, ternyata nilai dari turunan keduanya itu sebesar 17,63. Nah, selanjutnya kalau X2-nya itu sama dengan 1,735, ternyata turunan keduanya itu diketahui nilainya itu sebesar minus 17,63 ya. Nah, nilai 17,63 ini nilainya lebih besar dari 0. Nah, artinya apa? Artinya jenisnya ini adalah jenis yang minimum ya. Nah, lalu untuk X yang kedua nilainya yaitu minus 17,63. Nah, ini lebih kecil daripada 0, sehingga jenisnya dari titik ekstrimnya adalah maksimum. Ya, jadi kalau misalnya digambarkan atau dituliskan gitu ya, akan seperti ini ya. Jadi untuk X sama dengan minus 0,615 itu masuknya nilai ekstrim yang minimum. Sedangkan untuk yang X2-nya atau X sama dengan 1,735 itu nilai Y-nya bisa dikatakan mempunyai titik atau nilai ekstrim yang maksimum gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama seperti tadi, kita inputkan nilai X yang sudah kita dapatkan ke dalam persamaan awal ya. Jadi misalnya untuk yang X1 ya, atau X sama dengan minus 0,615, itu kita inputkan ke dalam persamaan yang pertama, atau persamaan awal ya, sebelum diturunkan. Jadi, Y itu sama dengan minus 2,5 dikali X-nya adalah minus 0,615 pangkat 3, ditambah 4,2 dikali minus 0,615 pangkat 2, dikurangi 8 dikali minus 0,615, ditambah 20, sehingga nanti diketahui nilai Y-nya yaitu sebesar 27,089. Nah, di sini terlihat ya, ternyata titik ekstrim minimum untuk persamaan Y sama dengan minus 2,5 X pangkat 3 ditambah 4,2 X kuadrat ditambah 8X tambah 20 itu adalah 0,615, 27,089 gitu ya. Nah, ini untuk X yang X yang kedua sama. Jadi kita inputkan nilai samaan awal ya sebelum diturunkan. Sehingga nanti diketahui nilai Y-nya itu sebesar 5,721. Nah, artinya titik ekstrim yang maksimum untuk persamaan ini itu sama dengan 1,735,5,721 gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung nilai dari titik ekstrim dan juga jenisnya gitu ya, dengan menggunakan fungsi yang berpangkat 3. Oke.